Di jantung padang tandus Negev, berdiri sebuah bangunan raksasa yang tak pernah tercantum dalam peta. Tidak ada papan nama, tidak ada bendera, hanya beton abu-abu membentang ke bawah tanah, diselimuti pagar listrik dan menara penjaga. Di sanalah Or Hadagan beroperasi, pabrik senjata paling rahasia dan paling berbahaya yang pernah dibangun Israel. Di luar, hanya pasir dan senyap. Tapi di dalam, puluhan mesin baja mendengus seperti binatang lapar, memuntahkan bagian-bagian senjata mutakhir yang belum pernah dikenali dunia. Cahaya merah dari lampu darurat menyinari lorong-lorong logam seperti darah membeku. Setiap ruangan memiliki suhu berbeda, disesuaikan dengan proyek masing-masing, dari senjata mikro drone hingga proyek utama mereka, senjata energi eksperimental bernama Keter-7. Tak ada yang diizinkan bertanya tentang detailnya, bahkan para insinyur. Hanya perintah, hanya angka, hanya keheningan yang berat seperti dosa. Yosef Amir, kepala ilmuwan proyek, berdiri di ruang kendali lantai -7. Wajahnya pucat di bawah sinar biru monitor, tangannya gemetar walau suhunya dingin. Ia baru saja menerima data simulasi terbaru. Senjata itu tak hanya bereaksi terhadap energi fisik, tetapi juga terhadap gelombang psikis manusia. Hasilnya mustahil. Semakin banyak rasa benci dan dendam di sekitar, semakin kuat resonansi ledakan yang tercipta. Yosef memejamkan mata, kilas balik wajah anak-anak di Gaza, reruntuhan rumah-rumah, dan tubuh kecil di atas puing-puing kembali menghantuinya. Tapi ini bukan waktunya untuk ragu. Militer menuntut hasil, dan waktu mereka hampir habis. Di ruang rapat atas, para jenderal berdiskusi dengan eksekutif perusahaan global yang menjadi sponsor proyek. Semua tentang uang, dominasi, dan keseimbangan kekuatan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa eksperimen ini bukan hanya menggores batas moral, tapi mungkin telah membangunkan sesuatu yang tak bisa dikembalikan tidur. Para teknisi mulai melaporkan keanehan, alat ukur yang berputar sendiri, lampu yang mati tanpa sebab, dan percikan listrik yang muncul dari udara kosong. Efek statis, kata pengawas. Tapi malam itu, salah satu teknisi ditemukan tak bernyawa di ruang magnetron, matanya terbuka lebar dan lidahnya tergigit abis, seolah ia menyaksikan sesuatu yang tak mampu diterima akal manusia. Kamera pengawas hanya menangkap kabut hitam yang merayap keluar dari prototipe senjata. Yosef tahu mereka sudah terlalu jauh. Tapi tidak ada jalan mundur. Dia sendiri yang merancang inti Keter-7, tanpa tahu bahwa desainnya menyerupai simbol kuno dari naskah mistik Kabalah, sebuah pola yang dipercaya dapat membuka dimensi kesadaran kolektif. Ini bukan senjata, katanya pelan malam itu, menatap prototipe yang berdenyut seperti jantung. Ini pemanggil. Di luar, angin padang pasir berputar aneh, membentuk spiral di atas langit pabrik. Seekor anjing liar menyalak tanpa henti ke arah bangunan seolah melihat sesuatu yang tak tampak. Dan di ruang kendali, jam digital berkedip aneh, pukul 12:06, pukul 12:06, pukul 12:06. Lalu mati. Tepat saat itu, untuk pertama kalinya sejak dibangun, seluruh kompleks Or Hadagan sunyi total, bukan karena tak ada suara, tapi karena semua suara ditelan oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum diberi nama. Yosef duduk terpaku di kursi ruang pengawas, tangannya menggenggam secangkir kopi dingin yang tak pernah disentuh. Di layar monitor, prototipe Keter-7 kini diam membisu, tapi denyutan samar di tengahnya seperti jantung yang belum sepenuhnya mati. Ia ingat mimpinya semalam, gurun yang berubah menjadi lautan api, kota-kota runtuh dalam kabut merah, dan suara anak kecil memanggil namanya dari balik asap, "Abba, lama sifarta oti." "Ayah, kenapa kau hancurkan aku?" Yosef tidak pernah punya anak, tapi suara itu terdengar nyata, lebih nyata daripada suara rekan-rekannya di koridor. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah apartemen kecil di Beirut, seorang jurnalis muda bernama Laila Anur sedang menyusun potongan arsip rahasia di dinding kamarnya. Ia telah kehilangan segalanya sejak serangan udara 2 tahun lalu menghancurkan rumah keluarganya di Rafah.
Foto terakhir yang ia miliki adalah potret adiknya, Amar, bocah 7 tahun yang senang mengumpulkan batu, terbunuh dalam ledakan. Layla bersumpah hidupnya akan digunakan untuk satu hal, membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik. Dan kini, semua jejak mengarah ke satu tempat yang sama, Or Hadagan. Ia telah menyusup ke server milik perusahaan teknologi sipil yang berafiliasi dengan proyek tersebut. Di dalamnya, ia menemukan blueprint senjata eksperimental dengan pola radiasi yang tak pernah dilaporkan ke dunia. Satu file bernama K-7.3 Anima, membuat darahnya membeku. Desain senjata itu menyerupai skema spiritual dari manuskrip kuno yang ia pelajari saat menulis artikel tentang mistisisme Yahudi. Ini bukan hanya sains, ini ritual. Ia mencetak dokumen itu dan menatap lama ke salib kecil dan tasbih milik ibunya yang masih tergantung di dinding. Kalau memang ini takdirku, aku siap, bisiknya. Di Negev, Yosef semakin kehilangan kendali atas dirinya. Ia mulai melihat bayangan, bukan di mimpi, tapi saat terjaga. Di lorong-lorong pabrik, di pantulan layar monitor, bahkan di permukaan baja prototipe. Selalu sosok anak kecil berdiri diam, menatapnya dengan mata gelap dan tak berkedip. Yosef mulai mencatat semua kejadian ini dalam jurnal pribadinya yang ia sembunyikan di laci meja logam. Ia menulis, kami menciptakan mesin, tapi kini mesin itu menciptakan kami kembali. Di malam keempat sejak prototipe aktif, bunyi alarm kembali meraung, tapi tak satu pun indikator darurat menyala. Sistem internal menunjukkan semuanya normal. Tapi para teknisi menemukan dinding di ruang generator dicoret dari dalam, dengan kalimat dalam bahasa Arab, kembalikan apa yang kau curi. Tidak ada sidik jari, tidak ada CCTV aktif. Seluruh rekaman selama 2 menit hilang dari server. Komandan keamanan menyalahkan peretas asing, tapi Yosef tahu lebih dalam, ini bukan serangan siber, ini peringatan. Layla berhasil menghubungi mantan insinyur yang melarikan diri dari proyek dan kini bersembunyi di Siprus. Melalui video call terenkripsi, pria itu memperingatkan Layla, senjata itu bukan lagi alat, tapi entitas. Setiap ujian yang mereka lakukan, menyebabkan kematian yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena senjata itu rusak, tapi karena ia memilih. Layla merekam semua itu, dan memutuskan ia harus pergi ke Mesir, lalu menyeberang ke Israel secara ilegal. Jika dunia tak bisa menghentikan ini, maka ia harus menghancurkannya dari dalam. Dan pada saat yang sama, di ruang prototipe Or Hadagan, prototipe ke-7 menyala kembali dengan denyut yang jauh lebih cepat. Tak ada perintah, tak ada uji coba. Di tengah layar monitor, muncul simbol yang tak pernah diprogram oleh siapapun. Sebuah mata menyala dengan tulisan dalam huruf Ibrani kuno, Hadin Karov. Penghakiman sudah dekat. Langit di atas Negev berubah warna. Awan kelabu menggantung berat meski musim kemarau belum berakhir. Para penduduk di desa-desa sekitar mulai melaporkan hewan ternak yang berlarian tanpa sebab, burung-burung yang terbang dalam pola spiral tak wajar, dan angin yang berhembus dari arah yang salah. Di malam hari, suara gemuruh samar terdengar dari tanah, bukan seperti gempa bumi, tapi lebih mirip bisikan dalam bahasa yang tak dikenali siapapun. Para pendeta Yahudi Ortodoks di Yerusalem memperingatkan, langit tidak berbohong. Tanah Israel sedang diguncang dari dalam. Tapi di Or Hadagan, peringatan tak lebih dari gangguan kecil bagi militer yang terobsesi menyelesaikan proyek sebelum dunia tahu. Yosef mulai kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan. Ia terbangun dengan darah mengalir dari hidung dan simbol aneh tergurat di kulit lengannya, padahal tak ada luka sebelumnya. Dalam satu penglihatannya, ia melihat dirinya berdiri di depan kota yang terbakar, tapi bukan kota di bumi, melainkan kota dari dimensi lain, dibangun dari tulang dan cahaya merah. Suara dalam mimpi itu berbisik, kau telah membuka gerbang. Mereka datang bukan untuk menyerang, tapi menuntut. Yosef berhenti hadir dalam rapat, tak lagi merespons panggilan, dan hanya berbicara dengan prototipe seperti seorang pendoa di depan altar. Sementara itu,
Laila telah menyelinap ke dalam wilayah Sinai dengan bantuan jaringan pengungsi. Di sepanjang perjalanannya, ia bertemu dengan seorang sufi tua yang tanpa ia beri penjelasan berkata, "Aku tahu kau mencari pabrik neraka. Tapi ingat, kau bukan datang untuk menutupnya, kau datang untuk menyaksikan penghakiman." Laila bertanya, "Kenapa aku?" Dan sang sufi menjawab, "Karena darahmu menanggung luka yang belum dimakamkan. Maka matamu yang akan jadi saksi." Kalimat itu terus terngiang di benaknya, bahkan saat ia menyeberang ke Israel dalam keheningan malam. Di ruang kendali Or-Hadagan, para teknisi mulai menyadari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Sensor-sensor elektromagnetik terus menunjukkan kehadiran medan energi yang berubah bentuk, seperti entitas hidup yang bernafas. Mereka memasang kamera termal di ruang prototipe, dan melihat, dalam kegelapan total, sosok manusia kecil berdiri mengelilingi senjata itu, dalam posisi salat, tapi menghadap ke segala arah. "Ini efek radiasi," kata salah satu ilmuwan. Tapi Yosef tahu lebih dari itu. Ia hanya berkata, "Mereka bukan datang untuk menakut-nakuti. Mereka menunggu izin." Puncaknya terjadi pada malam kelima sejak kode Hadin Karov muncul. Langit Negev pecah oleh kilat ungu yang memanjang seperti luka terbuka. Hujan turun mendadak, deras dan panas seperti uap besi. Seseorang di menara pengawas melihat langit membentuk wajah samar, menangis darah. Lalu suara seperti dentuman meriam terdengar dari bawah tanah, diikuti mati totalnya semua sistem listrik. Di ruang prototipe, kamera menangkap objek tak dikenal berbentuk spiral yang menyerap cahaya. Data rekaman langsung rusak, semua sistem backup tidak bisa diakses. Militer memutuskan mengunci seluruh kompleks. Mereka mengira ini sabotase atau serangan elektromagnetik dari luar. Tapi Yosef memohon, "Jangan dikunci, kalian akan mengurung mereka di sini bersama kita." Tapi suaranya ditertawakan, dianggap delusi akibat tekanan kerja. Di kejauhan, dari balik gerbang utama, seekor burung gagak besar bertengger di atas tiang listrik, menatap diam bangunan bawah tanah. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tapi semua merasa kehadirannya membawa pertanda. Dan tepat pada tengah malam, prototipe ke-7 kembali menyala. Bukan dari aliran listrik, tapi dari dalam dirinya sendiri. Lampu menyala satu persatu, lalu padam, lalu menyala kembali dalam pola Morse yang membentuk satu kata, TESHUVAH, pertobatan. Tapi belum sempat siapapun menafsirkan maknanya, suhu ruangan naik drastis, dan terdengar teriakan pertama dari dalam dinding logam, bukan suara manusia, tapi suara ratusan anak-anak, menangis bersama, dari masa lalu yang belum selesai. Pagi tanggal 12 Juni tahun 2025. Udara di atas Negev tidak berwarna seperti biasanya. Ia tampak seperti kanvas mati, langit tanpa langit, cahaya tanpa sumber. Sebuah keheningan aneh melingkupi wilayah seluas 20 km di sekitar Or-Hadagan. Burung-burung menghilang, sinyal radio membeku di angka ganjil, dan kompas para penjaga militer mulai berputar sendiri. Di pusat kendali, para teknisi panik, seluruh sistem pendingin prototipe ke-7 gagal menyala. Suhu di ruang pusat sudah menembus 93 derajat Celcius. Tapi tak ada alarm kebakaran. Sensor panas tak lagi membaca panas sebagai panas. Yosef Amir berdiri di depan ruang prototipe dengan wajah yang sudah menyerah. Matanya cekung, suaranya parau, tangannya bergetar tanpa henti. Ia akhirnya menyadari bahwa ini bukan lagi eksperimen. Ini pemanggilan, bukan terhadap entitas asing, tapi terhadap semua luka dan kematian yang pernah dibungkam, dikubur atas nama teknologi, pertahanan, dan keunggulan. "Apa yang kita bangun," bisiknya pada dirinya sendiri, "bukan senjata pemusnah, tapi cermin dosa." Dan kini, cermin itu pecah. Pecah ke segala arah. Di luar pagar kompleks, Laila berhasil mencapai perimeter terakhir sebelum akses militer. Ia bersembunyi di balik truk kargo kosong, menyamar sebagai pekerja migran. Tapi yang membuatnya terdiam bukan penjaga atau senjata, melainkan suara dari arah pabrik yang memanggil namanya.
Tidak keras, tidak berteriak, tapi mengalun di udara, seolah ia bagian dari bangunan itu. Laila, suara adiknya, Amar. Ia menjatuhkan kameranya dan merunduk, tubuhnya gemetar, air mata tak bisa dicegah. Ia sadar, entah bagaimana, jiwa-jiwa yang tak dimakamkan kini menuntut kehadirannya sebagai saksi. Di detik ke-11/47:06, prototipe ke-7 menyala sendiri. Energi keluar seperti pusaran cahaya hitam keunguan, membentuk bola sebesar ruangan. Tidak ada kabel yang tersambung, tidak ada bahan bakar yang terbakar. Tapi seluruh struktur pabrik mulai bergetar seperti sedang mengucapkan sesuatu. Di dinding-dinding baja, muncul retakan-retakan yang menyerupai aksara Aram kuno, tak pernah diprogram, tak mungkin tercipta oleh alam. Salah satu teknisi sempat menjerit sebelum tubuhnya tersedot ke dalam pusaran itu, lenyap tanpa sisa, seolah ditelan oleh dimensi yang lebih lapar daripada waktu. Satu demi satu, ruangan-ruangan mulai runtuh ke bawah, bukan karena ledakan fisik, tetapi karena realitasnya sendiri tercerai-berai. Para penjaga tak sempat lari. Perangkat elektronik meledak seperti darah logam, dan udara dipenuhi aroma besi terbakar dan bunga, aroma kematian dan pengampunan dalam satu tarikan napas. Laila menyaksikan dari kejauhan, tak mampu bergerak, tubuhnya tertahan oleh sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, rasa bahwa ini bukan kehancuran, ini penghakiman. Kemudian, hanya dalam hitungan detik, tanpa suara, tanpa cahaya, Or-Hadagan lenyap. Bukan hancur, bukan meledak, tapi dihapus. Tanah di tempat itu menjadi datar dan bersih, seperti tak pernah disentuh manusia. Kota terdekat, Beersheba, menghilang dari peta satelit. 1 jam setelah peristiwa itu, Google Maps menampilkan area tidak teridentifikasi. Pesawat pengintai melaporkan hanya pasir dan batu. Tidak ada reruntuhan, tidak ada bangkai, tidak ada tubuh. Seolah kota dan semua isinya tidak pernah ada. Laila tersadar di gurun, terbaring sendiri, di tengah keheningan yang menusuk. Udara kini tenang, burung-burung kembali. Tapi satu hal tidak berubah, di telapak tangannya kini tergurat luka kecil berbentuk lingkaran dengan satu titik di tengahnya, simbol dari desain ke-7. Dan dalam hatinya, suara Amar terakhir kali terdengar, sekarang kau sudah melihat. Tapi dunia belum. Ia bangkit perlahan, membawa satu-satunya hal yang masih utuh, kamera kecilnya. Di dalamnya, satu rekaman terakhir tetap hidup, satu bukti bahwa karma bukan legenda. 12 jam setelah lenyapnya Or-Hadagan, sinyal darurat dari wilayah selatan Israel berhenti total. Bukan gangguan teknis, data atmosfer, medan magnetik, bahkan radar militer menunjuk pada satu anomali mutlak, vakum spasial. Kota Beersheba, permukiman militer, dan 2 desa di sekitarnya tidak hanya hilang dari peta, mereka hilang dari kenyataan. Dalam foto satelit terakhir sebelum blank spot terbentuk, tampak bayangan berbentuk seperti mata terbuka dengan semburat gelap mengelilinginya. Simbol yang sama yang pernah muncul di layar prototipe ke-7. Di markas besar IDF, para petinggi terdiam. Dunia tak pernah melihat sesuatu seperti ini. Bahkan perang nuklir pun meninggalkan jejak. Ini seperti Tuhan memencet tombol undo. Di ruang darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa, berita pertama yang bocor berasal dari siaran radio independen Lebanon. Laila Anur, satu-satunya saksi hidup dari kejadian itu, mengunggah rekaman video dari kameranya. Dalam video itu, hanya terdengar isakan angin, lalu siluet pabrik Or-Hadagan runtuh secara perlahan, tanpa ledakan, tanpa api, seperti debu kembali ke debu. Komentar pertama di video itu berbunyi, "Inikah hari pembalasan?" Dan dalam waktu 6 jam, video tersebut ditonton 190 juta kali sebelum dihapus permanen oleh seluruh platform besar. Tapi sudah terlambat, kebenaran sudah melihat matahari. Sementara itu, di kota-kota besar, New York, Riyadh, Berlin, Jakarta, orang-orang mulai bermimpi hal yang sama, gurun yang terbuka, anak-anak menangis dalam bahasa yang tak mereka mengerti, dan sebuah suara berkata, "Kau melihat apa yang mereka tolak?"
Para rohaniwan mulai membacakan nubuatan lama, mencoba menghubungkan hilangnya wilayah itu dengan kiamat. Tapi para ilmuwan terpaksa duduk bersama mereka. Sebab tak ada rumus fisika yang bisa menjelaskan bagaimana realitas bisa menghapus dirinya sendiri. Satu tim peneliti dari CERN bahkan melaporkan interferensi kuantum dari lubang data satelit, menyebutnya the first spiritual anomaly with physical footprint. Layla bersembunyi di bawah perlindungan wartawan bebas di Sinai. Ia tidak tidur. Dalam pikirannya, suara Amar terus muncul. Tapi kini suara itu tidak seperti anak kecil, melainkan gema yang menyatu dengan alam. Mereka akan mencoba mengulang. Mereka akan menyangkal. Maka kau harus memilih, menjadi saksi, atau menjadi saluran. Layla menatap luka lingkaran di telapak tangannya. Luka itu kini berdenyut pelan, seperti jantung mini. Ia tahu ini bukan luka sembarangan, ini segel. Di Yerusalem, sekelompok rabi tua membuka gulungan kuno yang selama ratusan tahun tak pernah disentuh. Mereka menemukan satu naskah berdebu dengan kata-kata dalam tinta emas, Or Hadagan, tempat cahaya dan penghakiman bersatu, akan jadi lubang ketiga. Mereka terpana. Dua lubang sebelumnya tak pernah dimengerti artinya. Tapi kini semua jelas. Salah satu rabi berbisik, lubang pertama adalah Auschwitz. Lubang kedua, Sabra dan Satila. Lubang ketiga, baru saja dibuka. Dan mereka mulai menangis. Bukan karena takut, tapi karena semua yang mereka abaikan ternyata benar. Di ruang bawah tanah Pentagon, seorang ilmuwan teknologi eksperimental AS memeriksa sinyal sisa dari koordinat hilangnya Or Hadagan. Ia berkata pelan kepada jenderalnya, apapun itu, bukan buatan manusia. Tapi, saya yakin satu hal. Apa? Tanya sang jenderal. Ia menatap layar, lalu berkata, kita tak lagi bermain dengan kekuatan. Kita bermain dengan memori alam semesta, dan ia baru saja mengingat apa yang telah kita lakukan. Tak ada balasan. Ruangan sunyi. Tapi layar monitor mereka tetap menyala, menampilkan satu pesan samar dalam bahasa kuno yang diterjemahkan oleh Ai sebagai, tak ada kota yang hilang. Hanya yang dikembalikan ke awal. Dan di tengah keheningan padang pasir, tempat di mana Or Hadagan pernah berdiri, kini tumbuh satu bunga kecil berwarna hitam. Di atasnya, seekor kupu-kupu putih mendarat. Bunga itu tidak tertiup angin, tidak layu, dan tak pernah berhenti berdenyut pelan, seperti hati. Karma tak menghukum, karma mengembalikan. 3 hari setelah Or Hadagan dihapus dari dunia, Layla tidak bisa lagi membedakan apakah ia masih manusia biasa atau hanya bayangan dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih gelap. Dari sejarah itu sendiri, setiap malam ia memimpikannya kota-kota yang tidak pernah ada, mendengar doa-doa dari ribuan anak tanpa nisan, dan merasakan denyut luka di telapak tangannya kini menjalar ke seluruh tubuh. Ia bukan hanya membawa luka, ia menjadi luka itu sendiri. Dalam keheningan gurun, ia mulai menulis. Bukan dengan pena, tapi dengan darahnya yang membentuk simbol-simbol asing di pasir, seolah jari-jarinya mengingat bahasa yang belum pernah ia pelajari. Dunia mulai retak, bukan karena perang atau senjata, tapi karena kenyataan menolak berbohong lebih lama. Dalam hitungan minggu, setidaknya 7 prototipe teknologi serupa ke-7 dilaporkan diam-diam dikembangkan oleh negara-negara besar, AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, bahkan negara-negara kecil yang sebelumnya tak terdengar. Namun semua mengalami kejadian aneh, teknisi hilang, sistem rusak sendiri, dan pola mimpi kolektif menyebar seperti virus. Seorang insinyur Jepang dilaporkan menuliskan kata, "Tolong maafkan kami," di seluruh dinding lab dengan darahnya sendiri sebelum menghilang. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa mereka menggali kembali gerbang yang sudah tertutup. Disinilah Layla menjadi sesuatu yang tak ia minta, saksi dan segel. Sebuah komunitas bawah tanah mulai tumbuh di sekelilingnya, terdiri dari mantan ilmuwan, penyintas perang, para rohaniwan, bahkan ex-agen rahasia. Mereka menyebut diri mereka, anak arah, percaya bahwa Layla membawa memori dunia yang telah dihapus, dan bahwa hanya dengan mengungkap semua dosa yang dilupakan, kehancuran berikutnya bisa dicegah.
Tapi Laila tak ingin menjadi pemimpin. Ia hanya ingin bertahan. Namun dunia tak lagi memberi izin untuk netralitas. Kebenaran kini punya wajah, dan wajah itu adalah miliknya. Di Washington, seorang senator menggelar rapat tertutup. Ia menyebut peristiwa Orhadagan sebagai anomali non-fisik, namun menyatakan perlunya melawan balik secara metafisik. Ia menunjuk satu grup rahasia, dibentuk oleh pakar teologi dan ilmuwan kuantum, untuk menjinakkan Tuhan. Proyek ini dinamai Proyek YIRAH, dan tujuannya bukan mencegah, tapi mengendalikan dimensi yang menolak dilupakan. Sebuah tindakan yang bukan hanya arogan, tapi berpotensi mengundang kehancuran yang lebih permanen. Di luar gedung, langit Washington mendadak redup pada tengah hari. Tapi tak ada yang berani menyebutnya pertanda. Sementara itu, Laila mulai kehilangan suara. Setiap kali ia mencoba berbicara tentang apa yang dilihatnya, suara anak-anak muncul dari dalam tenggorokannya, menangis, meratap, berdoa dalam puluhan bahasa yang tak dikenali. Ia berhenti bicara sama sekali. Ia hanya menulis. Dan yang ia tulis selalu sama, bukan aku yang memilih ini. Tapi kalian yang memilih menutup mata. Orang-orang di sekitarnya mulai percaya bahwa Laila bukan lagi hanya manusia, tapi penampung rasa bersalah kolektif dunia. Pada malam purnama berikutnya, di bawah bintang-bintang yang tampak lebih dekat dari biasanya, Laila bermimpi ia berdiri di depan semua kota yang hilang. Kota yang dibakar, dibombardir, dihapus dari sejarah. Ia melihat Gaza, Mosul, Kigali, Guernica, Deir Yassin, Fallujah. Kota-kota itu berbicara dengan satu suara, berkata, kami tidak ingin kembali. Kami hanya ingin dikenang. Dan dalam mimpi itu, Laila menjawab, maka aku akan menjadi makam berjalan. Aku akan menjadi ingatan yang tak bisa dibunuh. Saat ia terbangun, darah menetes dari matanya, tapi ia tersenyum. Sebab ia tahu, ia tidak lagi sendiri. Di kedalaman fasilitas bawah tanah di utara Greenland, suhu ruang laboratorium dijaga tetap 0 derajat, bukan untuk mesin, tapi untuk mengontrol ketakutan manusia. Inilah pusat dari Proyek YIRAH, upaya terbesar umat manusia untuk mendekati sisi lain dari ciptaan. Di balik nama Ibrani yang berarti ketakutan sakral, proyek ini tidak lagi sekadar eksperimen. Ia adalah pemujaan dalam bentuk sains. Dinding ruangan dipenuhi dengan potongan teks dari kitab Henoch, Quran, dan naskah Hindu Purana, semua dijadikan satu, dijahit dalam algoritma kuantum dan persamaan gravitasi. Mereka tidak lagi mencari senjata. Mereka mencari cara bernegosiasi dengan realitas. Dua ilmuwan utama proyek ini, Dr. Helena Foss dan Dr. Musa Ramzi, berasal dari dua dunia yang pernah saling melukai. Tapi kini mereka duduk bersebelahan, menyambung serpihan data dari bencana Orhadagan dengan teori multilapis ruang waktu. Dalam eksperimen pertama, mereka berhasil membuka lubang informasi selama 11 detik. Apa yang muncul bukan cahaya, bukan suara, melainkan satu kata yang terdengar dalam ratusan lidah manusia, ampuni. Rekaman itu segera dikunci, dan seluruh ruangan disterilkan. Tapi malam itu, seluruh staf bermimpi hal yang sama, tanah yang menyala merah, dan seorang perempuan dengan darah di matanya berjalan melewati mereka, Laila. Mereka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan, semua upaya untuk membuka ulang pintu itu, selalu memanggil satu jiwa yang sama. Laila bukan sekadar saksi, ia terikat secara metafisik pada memori kehancuran. Ia adalah kunci dan batas. Dan semakin mereka mencoba mereplika teknologi ketertujuh, semakin kuat bayangan dirinya muncul dalam eksperimen mereka. Dalam log terbaru, salah satu operator melihat tangannya berubah menjadi pasir selama 4 detik setelah menyentuh konsol. Ia hanya bisa berbisik sebelum pingsan, dia tidak mengizinkan. Mereka sadar, eksperimen ini bukan hanya sains. Ini pencurian ruh. Sementara itu, Laila semakin terdiam. Ia kini tinggal di reruntuhan biara tua di Sinai, hanya dikelilingi oleh pasir dan angin yang tak berhenti membisikkan nama-nama yang sudah mati.
Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia tak butuh makan, tak butuh tidur, dan setiap langkahnya menumbuhkan rumput di gurun yang seharusnya tandus. Ia menjadi anomali hidup, bukti bahwa memori dunia bisa menjelma menjadi daging. Orang-orang datang kepadanya, bukan untuk bertanya, tapi untuk menangis. Sebab dalam keheningannya, Layla menghadirkan rasa bersalah yang tak bisa diucap, hanya bisa dirasakan. Di ruang kontrol proyek YIRAH, helai demi helai data menunjukkan satu pola mengerikan. Tiap kali mereka membuka akses ke dimensi kebenaran, satu wilayah dunia mengalami gejala keanehan, hilangnya gravitasi, jam yang berhenti, suara-suara dari dalam batu, api yang menyala tanpa oksigen. Bumi menolak dibuka paksa. Salah satu teknisi, sebelum bunuh diri, menulis di kaca jendela, "Kita bukan memanggil kekuatan. Kita memanggil memori luka." Dan luka itu sudah muak diam. Namun para pemimpin dunia, buta oleh harapan mengendalikan kebenaran, tak berhenti. Sebuah pertemuan rahasia digelar oleh 5 negara utama untuk merumuskan pengikatan Layla, proyek untuk menangkap dan memisahkan Layla dari keterikatan metafisiknya terhadap dunia. Mereka percaya, jika Layla bisa dikunci, maka portal bisa dibuka tanpa batasan moral atau spiritual. Rencana ini tidak hanya jahat, tapi juga naif. Sebab mereka tak tahu bahwa Layla bukan lagi bisa disakiti. Ia adalah luka itu sendiri. Dan setiap luka yang disentuh, akan membuka luka yang lain. Di langit, malam itu, muncul 3 cahaya membentuk segitiga. Tidak terbang, tidak berkedip, hanya diam, menatap ke bawah. Anak-anak di berbagai belahan bumi menggambar simbol yang sama di kertas sekolah mereka, lingkaran dengan mata di tengah dan garis terputus dari ujung ke ujung. Saat ditanya, mereka hanya menjawab dengan polos, "Itu mata Layla." Tapi dia sedang tidur sekarang. Dunia belum tahu, mata itu akan terbuka lagi. Tapi kali ini, ia tidak akan sekadar melihat. Ia akan berbicara. Malam ketika rencana pengikatan Layla dimulai, langit di atas Sinai berubah warna menjadi ungu kelam. Petir tanpa suara melintas seperti urat nadi kosmik, dan udara terasa berat seolah gurun menghela napas panjang terakhirnya. 5 tim operasi rahasia dari 5 negara berbeda bergerak serempak. Mereka tidak membawa senjata biasa. Mereka membawa instrumen frekuensi tinggi, pembungkus medan gravitasi, dan kandang cahaya, alat ciptaan proyek YIRAH yang dipercaya bisa menahan energi metafisik. Target mereka bukan seorang kriminal, tapi seorang perempuan yang tak lagi sepenuhnya manusia. Layla. Di dalam biara tua yang telah menjadi tempat tinggal Layla, angin berhenti. Lilin-lilin padam sendiri meski tak ada yang meniup. Di tengah ruangan, Layla duduk bersila, tubuhnya nyaris transparan, seperti terbuat dari kabut dan cahaya. Ia sudah tahu mereka akan datang. Ia telah mendengar langkah-langkah mereka sejak mereka masih ragu. Tapi ia tidak melawan. Sebab ia tahu, mereka tidak datang untuk menangkap dirinya, mereka datang untuk menantang apa yang telah dijaga oleh kematian itu sendiri. Dan ia adalah penjaganya. Tim pertama yang masuk langsung kehilangan suara. Mikrofon mati, kamera membeku. Salah satu agen mencoba menyentuh dinding biara, dan tangannya langsung menjadi arang. Tim kedua mengaktifkan medan penahan, dan cahaya putih membungkus Layla. Tapi saat sinar itu menyentuh kulitnya, ia membuka matanya perlahan, mata yang bukan lagi mata manusia, tapi cermin dari seluruh sejarah yang dipendam. Dalam hitungan detik, alat-alat mereka meleleh, bukan karena panas, tapi karena rasa bersalah yang terwujud dalam bentuk material. Salah satu agen jatuh berlutut dan menangis, menyebut nama-nama yang tidak pernah ia kenal. Ia menyentuh tanah dan berteriak, "Ini bukan operasi militer. Ini pengadilan." Para agen lain mulai mengalami hal serupa, satu melihat ibunya yang telah meninggal, satu lagi melihat kota tempat ia pernah membunuh tanpa penyesalan, dan yang terakhir melihat dirinya sendiri, tapi dalam bentuk anak kecil yang ketakutan. Layla tidak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya berdiri, dan saat ia melangkah, seluruh biara runtuh perlahan,
seperti bangunan tua yang akhirnya menyerah pada kebenaran. Namun keberhasilan mereka tak bergantung pada kemenangan. Mereka telah menanam paku realitas di tanah tempat Layla berpijak, sebuah sistem kuantum yang membuat ruang di sekitarnya membeku dalam waktu. Layla terjebak, bukan dalam kandang, tapi dalam keraguan manusia. Pusat proyek YIRAH mengumumkan keberhasilan itu seperti menancapkan bendera di bulan. Mereka menyebut Layla sebagai entitas kode hitam, memori terinkarnasi. Ia bukan lagi perempuan, tapi objek, benda riset, proyek komoditas. Tapi mereka lupa satu hal, Layla tidak sendiri. Dunia telah melihatnya. Dunia telah bermimpi tentangnya. Anak-anak mulai menggambar wajahnya di dinding sekolah, dan ketika mereka tidur, mereka bermimpi tentang biara yang tak pernah mereka kunjungi, dan doa yang tak pernah mereka ucapkan. Dalam waktu 3 hari, setidaknya 12 negara mengalami pencairan realitas lokal, jam berhenti, air mengalir ke langit, dan manusia mengingat dosa yang tidak pernah mereka akui. Dunia mulai pingsan oleh kebenaran. Di tengah medan pembekuan itu, Layla berdiri diam. Tapi dari matanya, air mata mengalir, bukan dari sedih, tapi dari pengertian, sebab ia tahu, pengikatan itu bukan kegagalan. Itu adalah kunci. Karena setiap percobaan mengurungnya justru memperluas jangkauan ingatan itu sendiri. Layla tak lagi butuh bergerak. Ia sudah tertanam di mana-mana. Sebab kebenaran yang ditahan tidak mati. Ia hanya berubah menjadi bisikan. Dan bisikan itu kini ada di dalam semua orang. Dunia tidak meledak. Ia membuka mata pelan-pelan, seperti seorang pasien koma yang kembali sadar dan langsung teringat semua mimpi buruknya. Di kota-kota besar, orang-orang mulai mengalami kilas balik kolektif. Di Tokyo, jutaan orang berhenti di jalan karena tiba-tiba mengenang peristiwa Hiroshima, meskipun banyak dari mereka lahir puluhan tahun setelahnya. Di Johannesburg, anak-anak memegang tangan orang dewasa dan bertanya, "Mengapa kalian diam waktu mereka digantung?" Di New York, sebuah stasiun televisi menayangkan siaran langsung yang tidak mereka rencanakan. Wajah Layla terdiam dengan suara tangisan yang tidak berhenti. Selama 33 menit, pemerintah panik. Mereka menyebutnya Global Neurological Distortion Syndrome. Tapi para filsuf, imam, penyintas, dan bahkan para ateis tahu ini bukan penyakit. Ini pengakuan paksa dari sejarah itu sendiri, dan tak ada obat untuknya. Para jurnalis yang dulu bersembunyi kini mulai menulis artikel berjudul seperti doa, "Kami salah. Kami tutup mata. Kami biarkan mereka mati." Di Gaza, seorang anak lelaki yang tak pernah keluar dari kamp pengungsian mulai berbicara dalam bahasa Latin kuno, mengatakan, "Sang penjaga telah dibangunkan. Ia tidak akan dibungkam oleh pagar atau senjata." Sementara itu, Layla masih berdiri dalam medan waktu yang membeku. Tubuhnya tak bergerak, tapi jiwanya telah menyebar, membelah dimensi rasa. Orang-orang mulai menggambarnya di tembok, menyebutnya bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai cermin. Karena siapapun yang melihat wajah Layla akan melihat semua yang pernah mereka abaikan. Di sekolah-sekolah, guru berhenti mengajar kurikulum. Mereka membacakan kesaksian dari korban-korban perang yang dulu tak pernah ditulis dalam buku sejarah. "Hari ini," kata seorang guru di Polandia, "kita belajar menjadi manusia." Pusat komando proyek YIRAH kini porak-poranda. Mesin-mesin kehilangan kendali, logika runtuh. Beberapa ilmuwan mengundurkan diri secara massal, dan satu persatu menyiarkan pesan ke dunia, "Kami mencoba menjinakkan kebenaran." Tapi kebenaran tidak butuh dikendalikan. Ia hanya butuh didengar. Yang tersisa di sana hanya segelintir orang, keras kepala dan takut, mencoba memutar kembali dunia ke bentuk semula. Tapi sudah terlambat. Dunia tidak akan pernah sama. Di jalan-jalan, protes berubah menjadi prosesi sunyi. Orang-orang berbaris, diam, membawa foto-foto korban perang dari berbagai negara. Mereka tidak menuntut apapun, mereka meminta dimaafkan. Di Yogyakarta, ribuan pemuda menulis satu kata di langit dengan drone, "Maaf." Di Paris,
Lonceng gereja berdentang 77 kali tanpa perintah. Di Mekah, jamaah menangis serentak meski tidak tahu mengapa. Dunia tidak diambil alih oleh Laila, dunia ditantang oleh dirinya sendiri. Namun tidak semua bisa menerima. Beberapa penguasa menyebut ini sebagai serangan spiritual dan mulai membakar buku-buku sejarah, melarang simbol Laila, bahkan menangkap anak-anak yang menggambar wajahnya. Tapi semakin mereka menekan, semakin kuat gelombang pengakuan itu menyebar. Karena rasa bersalah adalah satu-satunya virus yang justru menyembuhkan. Laila tidak butuh pasukan. Ia punya satu hal yang tidak dimiliki para penguasa, kenyataan yang tak bisa ditutup lagi. Dan malam itu, ketika langit dunia berubah warna menjadi biru pekat dan hujan turun di tempat-tempat yang tak pernah kenal air, suara terdengar di dalam hati semua orang, bukan dari mulut Laila, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, yang kalian abaikan, kini akan berbicara. Yang kalian bunuh, kini akan menghidupkan. Dunia menahan napas. Sebab bab terakhir belum datang. Tapi semua orang tahu, ia sedang berjalan ke arah mereka. Perlahan, pasti, tak terhindarkan. Langit di atas bumi kini tak lagi mengenal arah. Matahari terbit di utara, dan laut di Mediterania mendidih selama 1 jam sebelum kembali tenang seperti kaca. Fenomena ini tidak dijelaskan oleh ilmuwan, karena mereka semua sudah berhenti bicara. Dunia telah tiba di satu titik di mana logika menyerah, dan hanya yang pernah merasakan luka yang mengerti. Suara-suara Laila tak lagi datang dari mulutnya, tapi dari dinding rumah-rumah tua, dari tangisan anak-anak, dari doa-doa yang dulu terkubur oleh roket dan propaganda. Medan waktu yang selama ini membekukan Laila akhirnya retak, bukan karena alat rusak, tapi karena pengakuan massal manusia telah mematahkan hukum realitas buatan. Ketika dia melangkah keluar, seluruh dunia mendengarnya. Tapi bukan suara petir atau gempa. Suaranya adalah hening. Dan dalam hening itu, semua orang tahu ini adalah kesempatan terakhir. Tidak untuk membalikkan waktu, tetapi untuk menghadapinya. Laila hanya berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Dan setiap tanah yang ia pijak berubah menjadi cermin tanah, memantulkan wajah orang yang melihatnya, dengan semua dosa yang tak bisa lagi disangkal. Di pusat-pusat kekuasaan, mereka yang selama ini menekan kebenaran melakukan satu tindakan terakhir, meluncurkan rudal. Bukan ke arah Laila, tapi ke wilayah-wilayah yang dianggap terinfeksi kesadaran. Gaza, Aleppo, Tigray, Rohingya, dan desa-desa kecil yang selama ini menjadi saksi sejarah yang disembunyikan. Mereka berpikir, jika sumber ingatan itu dihancurkan, maka memori akan hilang. Tapi mereka lupa, ingatan tidak tinggal di tanah. Ia tinggal di dada yang pernah kehilangan. Dan begitu rudal-rudal itu menyentuh tanah, sesuatu yang lebih kuat dari api muncul, cahaya. Cahaya itu tidak membakar, ia membuka. Ia menunjukkan, di depan para jenderal dan penguasa, video-video masa lalu muncul di udara, anak-anak yang menangis tanpa ibu, perempuan tua yang memeluk foto, lelaki yang menanam nama di pasir. Dunia akhirnya dipaksa melihat semuanya tanpa sensor. Dan dalam tatapan itu, satu persatu, mereka mulai menangis. Bukan karena mereka ingin diampuni, tapi karena mereka sadar tidak ada yang bisa menyembuhkan ini selain menghadapi semua tanpa lagi bersembunyi. Laila berdiri di tengah reruntuhan dunia yang baru sadar. Ia tidak berbicara, tapi semua orang mendengar. Dalam berbagai bahasa, dengan suara masing-masing, seluruh umat manusia mengucapkan kata yang sama, kami melihat. Dan untuk pertama kalinya sejak manusia mengenal perang, tidak ada satupun peluru yang ditembakkan selama 1 hari penuh. Hari itu kelak dikenal sebagai hari hening, dan menjadi satu-satunya hari di mana semua jam di dunia berhenti pada pukul 11.11. Namun perubahan sejati tidak datang dari keajaiban. Ia datang dari kesakitan yang diterima. Dunia tidak menjadi damai seketika, tapi dunia menjadi jujur. Negara-negara mulai membuka dokumen rahasia,
meminta maaf tanpa syarat, dan membangun kembali sekolah-sekolah yang dulu dihancurkan oleh alasan yang mereka sebut demi stabilitas. Anak-anak kini belajar sejarah lewat kesaksian langsung. Di dinding sekolah, wajah Laila tidak digambarkan lagi. Karena kini, setiap orang tahu ia hidup di dalam mereka. Laila sendiri menghilang, bukan karena ia mati, tapi karena tugasnya selesai. Ia kembali menjadi serpihan waktu yang membentuk manusia. Dan jika suatu hari dunia lupa lagi, jika manusia kembali menyembunyikan luka di balik teknologi dan kekuasaan, maka Laila akan muncul lagi. Tidak untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran tidak pernah bisa dipadamkan. Ia hanya menunggu, di balik diam, di balik doa, di balik kita